Puluhan warga mendatangi rumah yang dijadikan rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang Minggu sore. Mereka membubarkan aktivitas jemaat yang terdiri dari orang dewasa serta anak-anak. Mereka diketahui adalah Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam untuk keberagaman budaya, keberagaman masyarakat, keberagaman suku, dan juga keberagaman agama. Namun, pada Juli tahun 2025 terjadi perusakan rumah doa yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kota Padang Sarai, Kota Padang, yang menyebabkan sejumlah anak mengalami traumatis yang cukup berat dan juga perusakan fasilitas yang cukup parah. Namun, peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Apakah kita masih memiliki nilai kemanusiaan dan apakah kita masih memiliki nilai toleransi yang dipegang teguh oleh prinsip pada Pancasila? Dan bagaimanakah Islam menanggapi permasalahan tersebut? Untuk itu, perkenalkan kami kelompok 12 akan menjabarkan mengenai permasalahan tersebut dalam video yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Makna dari rahmatan alamin. Islam adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin berarti Islam hadir membawa kasih sayang, perdamaian, keadilan, dan perlindungan bagi semua manusia tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Dalil Al-Quran yaitu ada surat Al-Anbiya ayat 107 dengan bunyi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai dalam Islam yang pertama adalah toleransi. Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dan menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua, keadilan, al-adi. Islam memberitakan umatnya berlaku adil kepada siapapun. Surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ketiga, tidak ada paksaan dalam agama. Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Contoh sejarah Islam, ada piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW pernah membuat piagam Madinah yang menjamin hak hidup damai berbagai kelompok agama di Madinah. Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah juga menggunakan perdamaian melalui perjanjian Hudaibiyah demi mencegah konflik. Di sini saya akan membahas analisis kasus nyata. Yaitu kasus yang saya bahas adalah insiden Padang Sarai Juli 2025. Kronologi singkatnya itu, pada Juli 2025, rumah 2 GKSI di Padang Sarai, Kota Tangah Padang mengalami perusakan oleh sekelompok warga. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas dan menimbulkan rasa takut, terutama pada anak-anak yang berada di lokasi. Akar masalahnya itu, satu, rendahnya pemahaman toleransi. Sebagai masyarakat masih belum memahami pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua, kurangnya dialog antar umat beragama. Minimnya komunikasi membuat prasangka dan kesalahpahaman mudah berkembang. Yang ketiga, pengaruh provokasi dan emosi massa. Informasi yang tidak jelas dan emosi kelompok sering memicu tindakan anarkis. Selanjutnya ada nilai yang dilanggar. 1. Nilai kemanusiaan. Perusakan dan intimidasi bertentangan dengan prinsip kasih sayang dalam Islam. Yang kedua, nilai toleransi. Islam melarang penghinaan dan kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga, nilai keadilan dan perdamaian. Tindakan main hakim sendiri merusak persatuan masyarakat. Analisis perspektif Islam. Jika dilihat dari ajaran Islam, tindakan perusakan rumah doa tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad justru melindungi hak umat agama lain untuk beribadah dengan aman. Sebagai solusi perspektif Islam, bagaimana Islam menawarkan solusi? 1. Menguatkan pendidikan toleransi. Pendidikan agama harus menanamkan nilai kasih sayang, bukan kebencian. Kedua, dialog antara agama. Masyarakat perlu membangun komunikasi agar tidak
mudah terprovokasi. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Islam mengajarkan musyawarah dan tabayun atau klarifikasi sebelum bertindak. Seperti di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, periksalah dengan teliti apabila datang orang fasik membawa suatu berita. Nilai yang harus kita terapkan yaitu tasamuh atau toleransi, yang kedua keadilan, ketiga perdamaian, yang dan terakhir menghormati hak orang lain. Peran mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mahasiswa dapat menyebarkan edukasi toleransi, melawan hoaks dan ujaran kebencian, menjadi penengah konflik, serta membangun ruang dialog yang sehat di kampus dan masyarakat. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Justru keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa menjadi muslim bukan hanya soal identitas, tetapi bagaimana kita membawa kedamaian dan manfaat bagi sesama manusia. Mari jadikan nilai toleransi, keadilan, dan kasih sayang sebagai dasar dalam hidup bermasyarakat agar Indonesia tetap damai dalam keberagaman. Referensi ilmiah ada Al-Quran, Quraisy Shihab, Nicholas. Sekian dari saya.